Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Mission Care Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Malam hari ini Mission Care Bandung perdana hadir di 92,5 FM Radio Maestro. Kami bersyukur kesempatan yang indah, yang bahagia, di mana mulai hari Jumat ini dan Jumat depan dan selanjutnya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 19.25 Mission Care Bandung ada di siaran ruangan Anda. Saya Yunus Timotius, Ketua Mission Care Bandung, kali ini akan membawakan acara ini. Dan semoga acara ini bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat, jadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan kami bersukacita pada malam hari ini Mission Care Bandung boleh tampil di acara Radio Maestro. Tuhan, kami berdoa biarlah apa yang kami akan sampaikan pada kesempatan ini biar menyenangkan hatimu. Sobat Maestro semua boleh mendapat informasi tentang apa itu Mission Care, apa yang dikerjakan oleh Mission Care, kenapa dia mengerjakan hal itu, boleh mereka dengarkan, dan semua ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya segala apa yang kami bicarakan mulai dari awal sampai akhir semuanya menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Sobat Maestro, seperti tadi saya sudah katakan, setiap hari Jumat pukul 19 sampai 19.25 Mission Care Bandung akan mengisi salah satu acara di Maestro FM ini. Dan malam hari ini saya Yunus Timotius, Ketua Mission Care Bandung, akan bersama dengan salah satu pendiri dari Mission Care, ya, yaitu Ibu Herawati. Nah, nanti Ibu Herawati akan bergabung dengan kita lewat saluran telepon. Dan setelah itu kita juga akan berbincang dengan Bapak Siman Sunarto. Beliau adalah bendahara di Mission Care Bandung. Nah, apa ini mengenai subsidi, apa ini mengenai member, apa ini mengenai partner, nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Dan kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan mulai Jumat ini sampai nanti Jumat depan dan seterusnya itu akan memberikan suatu yang bermanfaat bagi kita semua. Karena mulai Jumat depan kami akan mengundang hamba-hamba Tuhan yang kami subsidi, bagaimana perjuangan mereka membuka pelayanan, kesulitan mereka di tempat-tempat yang dapat dikatakan pelosok. Bukan hanya desa lagi, Sobat Maestro, tapi mungkin sudah disebut pelosok, mungkin bahkan bisa disebut terpencil, gitu ya. Nah, bagaimana kehidupan mereka di sana, kesulitan mereka di sana. Nah, kita akan bisa dengarkan itu nanti. Ya, kita hidup di kota Bandung, ibu kota dari Jawa Barat, segalanya enak, pandemi, PPKM, nggak bisa ke mall aja kita rasanya udah kayak bagaimana, gitu ya, stres. Bagaimana dengan mereka? Pendidikan anak-anak mereka di sana, kesehatan mereka di sana, ya. Nanti bisa dengarkan sendiri dari hamba-hamba Tuhan yang kami subsidi, yang sampai saat ini ada di beberapa wilayah, ya, provinsi di Indonesia. Nah, nanti Pak Siman atau Ibu Herawati akan bisa menjelaskan hal tersebut, ya. Dan kami berharap dengan mengenal Mission Care, Bapak Ibu sekalian bisa mengambil sebuah keputusan apa yang saya harus lakukan setelah mengetahui, setelah memahami, mendengarkan siaran ini. Oh, itu ya yang namanya Mission Care. Saya hanya pernah dengar-dengar tapi nggak tahu itu. Nah, dengan dengarkan di Maestro, jadi tahu. Oh, Mission Care itu ya. Oke.
Baik, Sobat Maestro, waktu kami memang tidak banyak. Kami hanya dapat jatah 25 menit ya. Nah, karena itu waktu yang sangat singkat ini dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Baik, sebelum kita akan berbincang dengan Ibu Herawati dan Pak Siman, ya, sebentar lagi Ibu Herawati masuk. Saya akan bacakan satu firman Tuhan untuk kita semua. Saya ambil dari Matius 10 ayat 42. Bunyinya sebagai berikut. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak, Ibu, Sobat Maestro dimanapun berada, yang ada di kota Bandung, yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, yang mendengarkan siaran ini secara streaming, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun, ya. Jadi di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kesulitan. Dan di saat-saat kesulitan seperti ini, mari kita tanya, apa peranan kita sebagai anak Tuhan? Pak Ino, saya juga sih sulit ini. Oke, baik. Mungkin hanya segelintir orang, ada sekelompok orang yang memang menikmati ya masa pandemi ya. Tapi selebihnya semua merasa kesulitan. Nah, kalau kita mengatakan saya juga sulit, saya mau mengingatkan, ada orang yang hidupnya lebih sulit dari kita. Ya. Nah, untuk itu mari kita akan dengarkan apa yang sudah kita baca tadi. Siapa memberi air sejuk secangkir saja pun. Jadi kita kalau memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan kebaikan pada masa pandemi, tidak harus 2 triliun, tidak harus 200 miliar, tidak harus 2 miliar, tidak harus 200 juta, tidak harus 2 juta, bahkan mungkin tidak harus 200 ribu. Secangkir air kita berikan kepada orang yang sedang haus. Maka Tuhan bilang apa? Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saya ingin mengatakan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan di masa-masa pandemi ini, ya, karena apapun yang kita lakukan itu Tuhan catat dan Tuhan akan balas. Puji Tuhan. Sekarang kita akan berbincang sejenak dengan Ibu Herawati, ya. Ibu Herawati sudah ada di ujung telepon. Baik, kalau belum, ya saya sapa dulu yang sudah ada di studio, Pak Siman. Ya, Pak Siman, selamat malam, shalom. Malam Pak Yunus. Senang kita bisa akhirnya ini ya, sudah sekian bulan ya kita rencanakan ya. Iya, puji Tuhan ya, ada kesempatan ya memang yang Tuhan siapkan bagi kita mungkin Pak Yunus. Iya, dan ini juga bagian dari apa kerja keras Pak Siman ini sampai bisa akhirnya terrealisir. Ya. Sambil kita menunggu Ibu Herawati sudah masuk. Oke. Ibu Herawati, selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam Pak Yunus. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Ya, Ibu Herawati ada di sekretariat, sementara saya dan Pak Siman ada di studio. Ya, shalom semua. Ya, oke. Ibu Herawati, ya, kalau Pak. Ibu kan salah satu saksi hidup ya, ya, sejarah berdirinya Mission Care. Ya. Kapan itu berdirinya? Tanggal 17 November 1995, Pak. Waduh, komplit Jadi kurang lebih 25 tahun lalu. Tahun 20. Ini sebentar lagi, sekian bulan lagi sudah usia ke-26. Ke 26, Pak. Wow, luar biasa. Luar biasa. Siapa pendirinya? Pendirinya ada 6. 6. Almarhum Peter Condro, Pendeta Peter Condro. Oke. Bapak Andreas, Bapak Eko, saya sendiri, Bapak Joni Kusnadi, Bapak Ferlianto. Itu ya? Iya, Pak. Kenapa sih perlu capek-capek sih, kurang kerjaan sih waktu itu bikin mendirikan Mission Care? Ada apa? Oh, enggak Pak, karena ada tujuan kita. Oke. Dulu ada tujuan. Saat itu pelayanan misi kepedulian itu hampir belum ada. Itu sebabnya kita punya hati belajar untuk tertib memberikan subsidi kepada hamba-hamba Tuhan. Kebanyakan kan orang memberi hanya satu kali, udah lewat. Selesai. Nah, kita Pak ingin membentuk satu pelayanan peduli misi itu yang betul-betul kita perhatikan dan kita kerjakan dengan takut akan Tuhan. Artinya segala sesuatu apa yang kita terima
dari para donatur kita persembahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di desa di pedalaman, di pinggiran kota sekarang. Supaya apa? Supaya mereka dengan diberikan subsidi, mereka merasa ada keluarga yang di perkotaan, merasa ada saudara seiman yang memperdulikan. Karena memang kalau di desa di pedalaman itu sangat sulit kita akan menerima rupiah demi rupiah. Karena terus terang, kalau pelayanan di desa di pedalaman, di pinggiran kota, boleh cek berapa mereka hamba-hamba Tuhan yang begitu setia untuk melayani Tuhan. Persembahannya itu tidak akan lebih dari 50.000, Pak. Itu masih mending dapat uang, ini dapat singkong gitu ya. Iya, seperti itu. Iya, betul. Jadi tujuannya itu ya, supaya Pak, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di tempat-tempat yang memang sulit, mereka merasakan bahwa ada yang peduli, bukan hanya sekedar peduli, tapi mau membantu dan menopang mereka ya. Betul. Dan masalahnya bukan itu aja, Pak. Kita pengen tertib setiap bulan kita memberikan. Itu yang lebih kita dalami. Jadi bukan masalah besarnya ya. Iya, betul. Tetapi continue, itu, berkelanjutan. Betul, berkelanjutan. Oke, baik. Ibu Herawati, sekarang sudah 26 tahun kan? Ya. Kalau saya tidak salah berdirinya di Kota Bandung toh? Betul, di Kota Bandung, Pak. Di Kota Bandung. Kemudian kantor pusat pindah ke Jakarta ya, ibu kota negara. Betul. Nah, sekarang Mission Care sudah ada di berapa banyak kota ya? Kota dan kabupaten kurang lebih 23 ya, Pak ya. Oke, udah banyak ya? Ya. Oke. Dalam perjalanannya selama 26 tahun ini, sudah berapa banyak kira-kira hamba-hamba Tuhan yang sudah dibantu? Itu ya, Pak, kalau saya perhatikan sebetulnya dari 25 tahun aja itu perhitungan saya itu 33.000. Wow. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia ya. Karena kita Bandung pun dulu setiap bulan kita bisa mensubsidi hamba-hamba Tuhan itu sampai 300-400 hamba Tuhan. Wow. Itu bukan pekerjaan yang gampang ya? Karena Tuhan, Pak, semua. Cari duit? Bukan untuk pakai sendiri, tapi untuk disalurkan ya, Bu. Betul, karena pengurus-pengurus juga cinta Tuhan. Jadi kita ada kesehatian dalam pelayanan ini. Iya. Baik, ini waktu kita memang singkat. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan tentang Mission Care sebagai langsung pendiri. Ya. Terakhir, apa kira-kira pesan yang mau disampaikan kepada para pendengar kita, Sobat Maestro, Bu? Silakan. Saya selalu mengingatkan di saat saya siaran pun, Pak, mari kita bergotong royong. Kita perhatikan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa di pedalaman. Mari seperti apa yang pernah dilakukan teman saya. Dia bilang lebih baik saya tidak membeli baju atau tas dengan harga 1 juta atau kurang dari 1 juta. Saya lebih baik saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena ini mulia. Karena ini betul-betul misi yang peduli kepada hamba-hamba Tuhan. Itu, Pak. Waduh, puji Tuhan. Saya ingat jadinya Agnes Monica pernah bilang, daripada saya beli tas 30 juta, padahal 30 juta itu bisa dipakai untuk orang sekian banyak. Nah, saya memilih tidak beli tas 30 juta katanya ya. Karena Agnes Monica pun pernah ikut kita, Pak, di Jogja. Betul, lihat sendiri jadi waktu kita perjuangan di Jogja itu dia ikut dengan Mission Care. Oh, jadi Mission Care ini ternyata juga sudah udah pontang-panting, Pak, udah luar biasa dengan Tuhan. Tetapi pontang-pantingnya ternyata juga sudah bersama artis internasional, Agnes Monica ya, anak semua, Tuhan Pak. ya. Ruth Sahanaya siapa pernah ikut semua. Oke. Baik, Ibu Herawati, terima kasih waktu kita singkat. Terima kasih untuk informasinya, Tuhan berkati ya. Amin. Oke, haleluya. Demikian Sobat Maestro, selintas sekilas tadi tentang berdirinya Maestro 26 tahun yang lalu. Ya, pengurus sudah berapa kali ini ya, ganti-ganti. Nah, sekarang adalah kami yang menjadi pengurus yang dipercaya oleh Tuhan. Saya Yunus Timotius, kemudian bendahara ada Pak Siman, sekretaris ada Pak Daniel Setiawan, ya. Kemudian ada badan pengawas. Nah, oke, nanti satu persatu akan hadir nanti di Maestro ini, ya. Nah, sekarang kita mau berbincang dulu dengan Pak Siman. Pak Siman ini bendahara. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Herawati sebagai bendahara, cari uang
cari uang. Ya, betul, Pak Yunus. Bukan dipakai untuk sendiri, Ya. disalurkan. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak, dari Ya. mana ini sumber dananya Mission Care? Dana yang kita peroleh tentunya dari hati anak-anak Tuhan yang memang mempunyai hati untuk berbagi, Pak. Jadi kita tidak memberikan istilah memberi, Pak, sebetulnya. Istilahnya adalah berbagi. Ya. Kalau berbagi berarti adalah sesuatu yang memang Tuhan sudah tempatkan dalam hati kita. Ya, jadi kita dapatkan dari para donatur, dan puji Tuhan selama 25 tahun dan saya masuk ke tahun ke-26, Tuhan selalu cukupkan, Pak. Itu yang ajaib yang Luar kita biasa, lihat. ya. Selalu ada saja donatur, walaupun memang silih berganti, tapi kita dapat dari para donatur. Jadi kalau Pak, ketika ditanya, khususnya nih pandemi ini kan banyak yang ngeluh, ya, pendapatan berkurang. Ya. Ini bagaimana? Nah, selama dalam kepengurusan saya dengan pengurus yang ada, itu sejak awal kita pegang, Pak, tidak pernah, Pak, kita kekurangan. Puji Tuhan. Bahkan saya bilang di masa pandemi ini justru subsidi untuk para partner itu kita naikkan, Pak. Luar biasa. Ya, jadi kalau lihat dari sejarah perjalanan yang ada 25 tahun berjalan sampai saat ini dan tidak pernah kekurangan, memang Tuhan sudah tempatkan ya para donatur yang mempunyai hati untuk berbagi, ya. Jadi para donatur itu yang memberikan donasinya kita sebut dalam Yayasan Mission Care ini sebagai member, Pak. Ya, jadi kalau ada yang tertarik menjadi member, ya berarti dia adalah donatur yang memang memberikan dananya yang akan nanti kita salurkan kepada dikelola dengan baik gitu, Pak. Ya. Oke. Nah, Pak, donatur disebut member. Ya. Apa syarat-syarat jadi member, Pak? Siapa saja yang boleh jadi member? Dalam hal ini siapapun boleh jadi member. Oh. Ya, siapapun yang mempunyai hati untuk berbagi, dan saya percaya Tuhan juga tentu menetapkan kita, Pak. Ya, hanya kita akan berbagi di mana. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan adalah berbagi dalam pelayanan Mission Care ini. Jadi syaratnya tidak ada. Jadi member dapat memberikan donasinya. Jadi dia bisa secara rutin memberikan donasinya atau cuma insidentil, Pak, sekali-sekali, sukarela. Boleh saja, Pak. Okay. Semua akan kita kelola dengan baik untuk kita salurkan kepada para partner kita. Nah, partner adalah mereka yang menerima donasi yang kita terima dari para member, Pak. Oke. Jadi ada member memberikan donasi, ada partner yang menerima subsidi. Yang menerima donasi dari para member yang kita salurkan itu, Pak. Oke, baik. Pak, ini kan bicara tentang pengelolaan dana ya, Pak ya? Ya, betul. Tentu sensitif ya, Pak. Saya belum ngomong loh, Pak. Ya, di mana-mana hal keuangan itu sangat sensitif, Pak. Oke. Salah satu sensitif adalah bentuk pertanyaannya, Pak. Ya. Ini bisa dipercaya nggak ini pengurus? Ya, gimana, Pak? Pengelolaannya nih sampai kita mengerti dan paham betul. Ya, ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Silakan, Pak. Ya. Nah, dalam hal ini tentu para pengurus mengertilah panggilannya, Pak. Mengerti pelayanannya ada di sini. Ya, apalagi menyangkut keuangan, itu kita sangat transparan sekali. Jadi seluruh dana kita mengharapkan itu diberikan dalam bentuk mentransfer. Kalau nanti memang ada yang tertarik, ya donatur atau member memberikan ditransfer ke rekening, Pak. Ya, nah sebagai bahan pertanggungjawaban itu setiap bulan kita menerbitkan laporan keuangan yang kita ekspos, Pak. Jadi kita buka dalam website kita, donatur bisa melihat kalau bulan itu dia memberikan, tentu namanya tidak dicantumkan, tapi kita memberikan kode member. Ya, jadi kalau misalnya Pak Yunus menjadi donasi, ya kita kasihkan misalnya kode Pak Yunus 005. Nah, nanti Bapak setiap bulan tinggal lihat. 005 ada nggak? Ada, ya. Gitu. Ada, tapi angkanya beda nih. Bisa komplain kan? Ya, bisa komplain, Pak. Gitu. Tapi kalau betul nih, saya kirim sekian, ternyata tercantum sekian, saya long. Ya, nah setiap bulan itu kita expose. Kalau mau lihat laporan secara lengkap yang saya buat, itu ada di sekretariat. Member boleh datang dan melihat laporan setiap bulan dan bahkan sampai bulan yang berjalan. Dan bukan hanya itu saja, saya memberikan pelaporan secara lengkap, laporan keuangan tentang hal itu, ya, dari bulan berjalan sampai dengan bulan berjalan dan apa yang ada. Di samping itu, di samping website pertanggungjawaban secara umum yang dapat kita lihat, juga kita memberikan laporan kepada Badan Pengurus Pusat, Pak. Gitu. Jadi Badan Pengurus Pusat pun mengawasi aktivitas keuangan yang dikelola oleh Mission Care Chapter Bandung. Ya. Pak, di Bandung sendiri ada badan pengawas ya, Pak ya? Betul. Dan badan pengawas ini juga
bukan sekedar mengawasi, tapi Ya. mereka juga punya kompetensi. Ya betul Pak. Ya karena itu saya kebetulan juga itu beberapa teman yang memang saya kenal. Satu profesi. Satu profesi, jadi ada akuntan Pak, dua-duanya badan pengawas itu akuntan. Ya, Yang bikin laporan bendaharanya juga akuntan. ya saya sendiri bergerak di bidang keuangan, ya di bidang perpajakan. Jadi memang itu bagian saya. Jadi saya memang melakukan itu Pak. Oke. Ya. Jadi yakinlah sobat maestro ya, bahwa pengelolaan uang yang dilakukan oleh pengurus Mission Care, khususnya dilakukan oleh bendahara, demikian rupa pertanggungjawabannya, transparansinya, pertanggungjawaban publiknya itu sudah demikian rupa ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan bisa dibaca di website. Ya, oleh di siapa website saja. itu saya tambahkan, jadi dalam website itu kita mencantumkan donatur member yang kita terima donasinya, sekaligus juga partner yang kita umumkan Pak, penerima Oke, itu. baik Pak, maaf saya mau bertanya ini Pak ya. Ya. Kan namanya kan keterbukaan. Ya. Gitu. Pengurus ini terima gaji nggak Pak? Sebagaimana yang saya tadi katakan Pak, saya lihat ini para pengurus punya hati yang sama ya, jadi punya hati untuk melayani bersama dalam pelayanan ini. Ya kita sepakat untuk ada di dalamnya. Tentunya kita tidak digaji Pak, karena memang Tuhan sudah memberikan berkat melalui profesi Ya, masing-masing. masing-masing yang ada, dan sampai hari ini pun Tuhan cukupkan itu. Jadi kita tidak menerima itu Pak. Ya Oke, Pak Yunus. jadi seperti itu. istilahnya gajinya sebulan 30 hari ya. Ya. Ya, baik. Betul-betul ini untuk pelayanan. Ya, betul Pak. Bahkan malah kita juga berkorban Pak, Berkorban, karena ya. kita juga harus memberikan contoh sebelum orang lain juga ya. berkorban Baik, gitu. baik. Ya. Pak, terakhir. Ya. Kalau ada sobat maestro yang dalam hatinya berkata, Ya. malam ini saya ngambil keputusan mau jadi member, Ya, memberikan subsidi, ya. harus besar atau boleh kecil Pak? Berapapun jumlah berapapun yang diterima, kita akan menerima dengan baik ya, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap donasi yang ada. Caranya bagaimana Pak? Nah, caranya mungkin bisa menghubungi sekretariat Pak. Oke, di- Sekretariat Mission Care di Jalan Mekar Sederhana nomor 31. Ya. Ya, nanti di sana. Mekarwangi? Mekarwangi, Bandung Pak. Mungkin di teleponnya bisa dicatat kalau bagi saudara yang ingin, itu Mungkin teleponnya. saudara Elsa Ya. yang standby ada di sana. Betul Pak, dia lebih tahu. Coba Ya. menyapa supaya saya mau ketemu Elsa nanti. Jadi di Mekar Sederhana 31 ya. Ya. Ya, bisa ketemu nanti dengan Elsa di sana. Iya Pak. Ada dari jam berapa sampai jam berapa? Selama PPKM dari jam 9 sampai jam 3 sore, Ya. tapi kalau di jadwal normal dari jam 8 sampai jam 16. Oke, hari Senin sampai Senin sampai Jumat. Jumat. Ya. Kalau Sabtu itu khusus untuk Doa ya. syafaat, ya. Oke, baik. Sobat Maestro yang akan datang ke sekretariat nanti akan dilayani oleh saudari Elsa. Cara lain mungkin ada yang bisa menghubungi lewat apa? Mungkin melalui website. Heeh. Dalam website juga. Di sudah. website kita Ya. ada di www.missioncare.bandung.org, bisa juga lewat email di bandungmissioncare@gmail.com. Handphone, telepon? Bisa WA via WA 08 Pelan-pelan. nomornya ada di 0812 0812 2102 20 2102 2102 0222. 0222 ya. Tapi paling gampang beginilah. Aduh, saya nggak sempat nyatat. Telepon aja dulu ke Maestro ya. Iya. Oke. Nanti Maestro kasih tahu ya. Oke, Atau baiklah. mungkin bisa buka di website yang tadi disampaikan Pak Yunus. Mission Care Bandung Ya, di sana ada flyer. .org. .org. Ya, Di sana ada flyer. ada flyer, ada kalau mau memang Tuhan memberikan hati untuk kita berbagi, ya di sana juga ada flyer yang bisa mengisi, atau dengan cara tadi atau menghubungi sekretariat. Ya. Pokoknya kita kasih kemudahan. Apalagi Ya, lo ke orang betul. Bandung ya. Ya iyalah. Orang mau saya mau kasih dana. dijemput aja deh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, baik. Ya. Sobat Maestro, tidak terasa waktu sudah hampir memisahkan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang bisa bergabung dengan kami mendengarkan acara siaran talk show dari Mission Care pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan sebelum kita akhiri kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Apa yang kami sudah bicarakan, biarlah kiranya berkenan di hadapan Engkau Tuhan, dan Kau gerakkan hati kami semua untuk bisa mengambil bagian
untuk memberikan bantuan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama Mission Care Bandung. Terima kasih dan Tuhan memberkati.